Paginya, Goria kembali ke sekolah dan disambut dengan hujatan-hujatan, terutama dari ketiga cewek yang sangat menaruh dendam kepada Goria. Yang ternyata di mading sudah terpajang beberapa foto saat Goria menjadi Elsie. Yang tak lama Timo datang melihat itu. Timo mematung terlihat marah. Timo meminta penjelasan tentang foto-foto tersebut. Sebelum Goria menjawab, Timo malah menuduhnya cewek gampangan. Jelas Goria marah. Timo meminta penjelasan, tapi dengan seenaknya dia menuduhnya. Kalau sejak awal menuduhnya seperti itu, buat apa bertanya, katanya. Timo kembali bertanya kebenaran foto tersebut dan Goria mengiyakan. Barulah Timo ngamuk, yang setelahnya meninggalkan Goria. Goria menghubungi Kaning meminta bantuan untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu. Kevin dan MJ yang sebelumnya berniat memisahkan Timo dan Goria kini berubah haluan setelah melihat kejadian itu. Keduanya dengan mantap akan membantu Goria. Goria dan temannya pergi ke sebuah bar tempat Goria dijebak. Dan keduanya mah pelangap-pelongo, bingung harus ngapain. Yang tak lama keduanya dikagetkan dengan kedatangan Kevin. Melihat Goria dan Kaning membuat Kevin gatal ingin menggoda Kaning yang sekarang sudah terlihat akrab. Kevin meminta Kaning balik karena Kaning masih terlalu kecil, katanya, untuk berada di tempat orang dewasa. Kaning beralasan ia berada di sana sedang berniat menyelidiki yang memfitnah Goria. Faktanya Kevin pun mempunyai misi yang sama. Hanya saja ia mengaku pengen happy-happy saja sambil memperlihatkan kartu member bar tersebut. Kevin mendekati seorang Elsie dan mengorek informasi sampai akhirnya bosnya turun tangan lantaran Kevin menghajar satu persatu penjaga yang mencoba mengganggunya. Yang ternyata bosnya tahu siapa Kevin. Kevin memperlihatkan foto dari ponselnya dan meminta siapa yang menyebarkan foto tersebut. Kevin bertanya sambil mengancamnya. Sedangkan MJ mencoba menjelaskan kepada Timo yang patah hati. Ia mencoba meyakinkan bahwa Timo masih belum tahu kebenarannya. Sayangnya perkataan MJ tidak meyakinkan Timo. MJ memperhatikan Timo yang sedang mabuk-mabukan dari kejauhan. Yang tak lama MJ melihat seorang cewek yang cukup familiar. Dan itu Hana dengan versi yang berbeda, tampilannya modis dan galak. MJ memperhatikan Hana yang mulai mendekati Timo. Keesokan harinya, Kevin dan MJ saling bertukar informasi. Kevin mengatakan kalau pemilik bar itu bukan pengusaha biasa. Begitupun dengan MJ yang mengatakan tentang Hana yang berbeda ketika berada di luar sekolah. Dan itu membuat keduanya curiga. Akhirnya mereka cross-check latar belakang Hana. Dan diketahuilah kebenarannya bahwa Hana anak pengusaha pemilik bar tempat Goria dijebak. Dan yang membuat keduanya kaget, Hana bukan orang asing untuk Epor. Kembali ke sekolah, Jane dan dua temannya kembali mengusik Goria. Mereka menganggap Goria sudah merusak nama Epor. Jane menghubungi Timo meminta kartu merah untuk Goria diaktifkan kembali. Dan yang mengejutkan, Timo mengizinkannya. Usut punya usut, yang membalas chat Jane adalah Hana. Ia menguasai handphone Timo yang saat itu sedang tertidur. Timo sadar ia mencari handphonenya. Yang tak lama Hana berdekati dan menggoda Timo. Untunglah Timo tidak merespon. Awalnya Timo menganggap dia Hana temannya Goria. Ternyata Timo baru tahu bahwa Hana adalah pen masa kecilnya yang sekarang sudah operasi plastik. Hana mengungkapkan perasaannya yang masih sama sejak kecil. Ia juga menceritakan bagaimana ia bisa berubah jadi cantik seperti sekarang, lantaran ia terus-menerus mencari tahu tentang Timo. Hana juga mengaku sengaja mendekati Goria hanya untuk mencari perhatian kepada Timo. Dan yang mengagetkan, tragedi mie yang Hana tumpahkan saat di kantin pun adalah rencananya. Tapi rencananya tersebut gagal lantaran Goria menjadi pahlawan kesiangannya. Ia menyesalkan bila saat itu Goria tidak mau membantunya, mungkin saja sekarang Timo sudah jatuh hati kepadanya. Setelah cerita panjang lebar, cerita Hana tersebut hanya direspon biasa saja. Sebenarnya Timo mengerti kesakitan Hana tersebut. Itu dibuktikan saat menyimak patah hatinya Hana. Secara berbarengan ia mengingat saat ia memperhatikan kebersamaan Ren dan Goria beberapa waktu yang lalu. Fakta bahwa kembali ditolak membuat Hana gelap mata. Tanpa sadar ia mengatakan kejahatannya terhadap Goria. Dari mulai meminjamkan uang kepada ayahnya, terus menyebarkan foto Goria yang jadi Elsie di sekolah. Setelah mengatakan itu, Hana meminta Timo untuk memilih Goria atau akhir hidupnya. Tak mempan dengan itu, Hana berencana melukai wajah oplasnya dan berniat menuduh Timo melakukannya. Sebelum itu terjadi, Timo menghentikannya. Dengan lemah lembut Timo menceramahi Hana. Timo meminta Hana untuk mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Barulah Hana sadar, ia menangis meraung-raung. Kembali ke sekolah, Goria menjadi bulan-bulanan para murid dan tak ada yang membantunya sama sekali. Motor temannya pun habis dibakar dan itu membuat Goria semakin marah.
Untunglah sebelum ada hal yang tidak diinginkan, Timo datang dan menghajar satu persatu murid yang membuat Gloria menangis. Timo menggendong Gloria yang hampir pingsan. Timo meminta maaf yang sebelumnya tidak percaya kepada Gloria. Akhirnya Timo membawa Gloria ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Timo mengobatinya sambil tak henti-hentinya meminta maaf. Dan di momen inilah Timo mengungkapkan rasa cintanya kepada Gloria. Timo tidak langsung meminta Gloria menjadi pacarnya, tapi Timo menunggu momen di mana Gloria tidur. Keesokan paginya, Timo menemui Gloria di kantin sekolah dan membuat pengumuman. Barang siapa yang mengganggu pacarnya akan berhadapan dengan Timo, ancamnya. Dan gara-gara pengumuman tersebut membuat seisi kantin gempar. Sedangkan Gloria syok. Ia protes lantaran ia tak merasa telah menjadi pacarnya. Timo meminta Gloria mengingat kembali sesi penembakannya semalam. Gloria mencoba mengingatnya dan masih belum menemukan di bagian mana semalam Timo memintanya menjadi pacarnya. Sampai rontok rambutnya pun jelas Gloria tidak akan mengingatnya, lantaran penembakan tersebut terjadi saat Gloria tertidur, yang berakhir keduanya kembali meributkan itu. Tak lama Ren datang dan membuat kaget seisi kantin, termasuk Gloria dan Timo. Dan sudah bisa ditebak setelahnya Ren bakal menghampiri Gloria. Ren melihat di bawah matanya terdapat luka lebam dan mencoba mengelus luka tersebut, tapi dihentikan Timo. Ia langsung merangkul Gloria sambil menginfokan bahwa Gloria dan dirinya sudah resmi pacaran. Dan Gloria benar-benar tidak dibiarkan bicara saat itu oleh Timo, seolah takut Gloria direbutnya. Mendengar itu Ren tersenyum sambil mengatakan kalau ia turut bahagia. Gloria hanya diam memandangi Ren dengan perasaan yang masih terpendam terhadap Ren. Gloria cerita tentang kejadian tadi kepada temannya. Dan temannya sudah menebak kalau Gloria masih memendam rasa terhadap Ren. Mungkin karena kasihan terhadap temannya tersebut, akhirnya ia memberikan saran gila. Gloria diminta untuk kembali mendekati Ren dengan jalan sebuah sapu tangan milik Ren yang belum Gloria kembalikan. Gloria mikir 2 kali untuk melakukan itu lantaran orang yang ia sakiti nantinya adalah Timo. Gloria berpikir sambil ngepon sosmednya Ren, yang tak lama Gloria melihat stories dari Ren yang membuatnya tercengang. Gloria melihat Ren sudah berubah. Gara-gara itu membuat Gloria kepikiran, belajar pun tak bisa fokus sampai akhirnya Gloria tersadar Timo memanggilnya. Timo protes lantaran Gloria sulit dihubungi, yang akhirnya Timo tahu bahwa ponsel Gloria rusak. Tak perlu banyak bicara, Timo langsung memberikan ponselnya kepada Gloria dan Gloria tidak bisa menolak itu. Timo juga meminta Gloria untuk kembali kencan malam minggu nanti bersama anak-anak Epor. Dan lagi-lagi Gloria tidak bisa menolak walaupun di lubuk hati paling dalamnya ia malas. Gloria nekat kembali ke tempat nongkrong Ren di atas gedung. Dan ternyata sudah ditunggu Ren itu sendiri. Gloria mengembalikan sapu tangannya sebelum akhirnya Ren bertanya rasa pacaran dengan Timo. Sekali lagi Gloria menegaskan Timo bukan pacarnya. Di sini Ren sepertinya paham bahwa Gloria masih menaruh hati terhadapnya. Ren mulai bercanda meminta Gloria untuk menjadi selingkuhannya. Padahal ia tahu perkataan Ren bercanda, tapi entah kenapa malah direspon Gloria serius. Gloria bingung dengan perasaannya sendiri, ia curhat kepada Kaning. Ngomong-ngomong soal Timo, Gloria memamerkan handphonenya yang tak pernah berhenti berbunyi lantaran Timo terus-menerus mengirimkannya stiker, meminta untuk disemangati, dan chat tersebut tak pernah dibalasnya. Gloria bingung tentang kencannya dengan Timo malam minggu nanti lantaran Gloria tahu ujung-ujungnya pasti ribut. Kaning mempunyai ide, ia menyarankan untuk double date dengannya, dan Kaning berencana untuk pergi ke kebun binatang. Gloria setuju, ia menghubungi Timo yang saat itu bersama Epor, termasuk ada Ren di sana juga. Gloria to the point, kencan malam minggu yang diminta Timo dirubah menjadi double date di kebun binatang. Timo mengiyakan, tapi dengan satu syarat. Timo ingin mendengar Gloria meminta itu dengan nada imut di depan teman-temannya, sehingga Timo bisa pamer di hadapan Epor. Yang mau tak mau Gloria melakukan itu, yang setelahnya Gloria ditertawakan. Sepulangnya dari tempat kerja, Gloria tanpa sengaja bertemu dengan Ren sedang memperhatikan foto Mira yang terpajang di pinggir jalan. Gloria menemuinya dan bertanya tentang hubungan Ren dan Mira, dan jawaban Ren tidak pernah memuaskannya. Ren hanya menjawab baik-baik saja. Ren lebih tertarik membenarkan sepatu Gloria yang membuat Gloria seketika salah tingkah dan tidak berani lama-lama berdekatan dengan Ren. Gloria pergi meninggalkan handphonenya yang terjatuh. Sesampainya di rumah, Gloria uring-uringan saat mengingat perlakuan Ren barusan, dan tanpa sadar kelakuannya tersebut diketahui Timo yang saat itu adiknya diam-diam masuk ke kamarnya sambil membawa HP yang sudah terhubung dengan Timo. Timo marah-marah lantaran susah dihubungi
Di situ Goria baru sadar HP-nya terjatuh. Ia beralasan terjatuh di toko bunga dan Timo percaya saja. Timo dengan antusias menemui Ren. Ia meminta memilihkan baju yang cocok guna kencannya bersama Goria di kebun binatang nanti. Disinilah Timo melihat HP yang ia kasihkan kepada Goria ada di rumah sahabatnya. Ren yang melihat itu meminta Timo mengembalikannya kepada Goria. Ren mengatakan HP-nya terjatuh saat keduanya bertemu. Di sini Timo tahu bahwa Goria berbohong. Tiba saatnya hari di mana kencan itu berlangsung. Goria berpasangan dengan Timo dan Kaning dengan Tesla. Di luar dugaan Goria, ternyata pacarnya Kaning sungguh menyebalkan dan beberapa kali memprovokasi Timo. Melihat betapa sabarnya Timo membuat Goria bangga. Timo berasa terbang mendapatkan pujian dari Goria. Dan alasan Timo bisa sabar itu cuma satu, yaitu demi sang pacar. Mendengar kata pacar, Goria kembali menegaskan bahwa Goria bukan pacarnya. Di sini Timo mengerti, ia bakal menunggu Goria sampai Goria siap menerimanya. Baru saja mendapatkan pujian, setelahnya Timo menghajar Tesla. Lantaran Tesla hanya memanfaatkan Kaning saja dan berencana memanfaatkan Goria juga. Dan gara-gara pertengkaran tersebut membuat Goria marah. Apapun alasan Timo melakukan itu, di mata Goria tetap yang salah itu Timo. Dan ujung-ujungnya keduanya bertengkar. Esoknya Goria kembali bersekolah dan melihat orang-orang berkumpul di depan televisi. Televisi tersebut memberitakan tentang hubungan Mira dengan seorang aktor ternama. Saat itu juga Goria berlari menemui Ren, ingin mendengar kebenaran itu secara langsung darinya. Yang akhirnya Ren cerita bahwa itulah alasan ia kembali ke Thailand. Orang yang disukainya sudah mempunyai kekasih dan sudah lebih dari 1 tahun berhubungan. Fakta bahwa Ren hanya dianggap sahabat itulah yang membuat Ren menyerah dan menangis. Dari kejauhan, Timo memperhatikan keduanya dengan tangan mengeras dan rahang berurat. Perasaan Timo hancur dibarengi dengan emosi yang tidak terkontrol. Kesenggol dikit main tonjok dan itu tidak bisa dihentikan. Kecuali oleh satu orang, yaitu Goria. Ya, Goria yang saat itu bersama Ren menghampiri Timo. Timo dengan napas yang sulit diatur memutuskan untuk memecat Ren dari keanggotaan Epor. Dan ia menolak berunding dengan Goria selain memberikan HP-nya yang katanya terjatuh. Barulah Goria sadar bahwa Timo tahu kalau ia sebelumnya berbohong. Goria mengejar Timo dan menjelaskan di sebuah kelas kosong. Ia sadar kebohongannya membuat Timo marah. Goria meminta Timo untuk marah kepada dirinya saja, tidak ada hubungannya dengan Ren. Kalimat tersebut membuatnya semakin marah lantaran ia menganggap Goria membela Ren. Timo melunak dan mulai sadar. Sejak awal Goria memang menyukai Ren bukan dirinya, yang akhirnya Timo meninggalkan Goria seorang diri. Ia pulang ke rumah mengurung diri di kamarnya, dibarengi dengan viralnya kehancuran Epor di media sosial. MJ dan Kevin mencoba memahami Ren dengan cara menemui Timo, memperlihatkan sebuah berita kepada Timo tentang hubungan Mira dan seorang aktor. Timo tidak mau tahu, ia malah melempar tablet milik Kevin sehingga membuat Kevin marah dan keduanya hampir berantem. MJ mencoba menengahi pun ikut tersulut. Akhirnya MJ membuat rencana untuk mendamaikan kedua temannya tersebut. Ia meminta Kevin menangani Ren, sedangkan MJ sendiri berniat menangani Timo. Berbeda dengan Timo yang dilanda galau, Goria sendiri sibuk mencoba membuat Ren tersenyum kembali dengan cara membawa Ren ke sebuah tempat bermain. Tapi Ren sadar bahwa di setiap detik yang keduanya lewati, Goria terus-menerus membicarakan tentang Timo. Puncaknya saat Goria menemukan kebenaran tentang Tesla yang sebelumnya dibuat bonyok Timo. Dan Goria tahu itu dari mulut Tesla sendiri. Saat Tesla menjelek-jelekan Timo, Goria tak terima, bahkan dengan lantangnya mengakui Timo sebagai pacarnya saat itu. Ren yang melihat itu tersenyum. Timo masih mengurung diri, bahkan MJ pun tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya Ren menghubunginya, meminta untuk bertemu. Timo dengan muka marah langsung pergi ke stadion kosong tempat biasa Epor melakukan eksekusi. Timo bersama MJ sudah ditunggu oleh Ren dan Kevin. Timo to the point. Ia sudah tidak menginginkan Goria lagi, ambil saja katanya. Pernyataan tersebut diprovokasi oleh Ren. Ia mengatakan untuk tidak memberikan Goria kepadanya, pada dasarnya Goria bukan milik Timo katanya. Timo semakin emosi ketika Ren membeberkan fakta bahwa cowok yang disukai Goria hanyalah dirinya. Saat itu Ren langsung kena pukul dan keduanya saling baku hantam. Dan Timo kalah. Disinilah Ren berbicara kepada Timo sambil tersenyum. Ia meminta Timo untuk menjadi Timo yang sekarang, yang baik hati. Bukan Timo yang dulu yang kejam kepada setiap orang. Ia menceritakan kalau ia tadi jalan berdua bersama Goria dan yang diceritakan hanyalah namanya saja. Ren mengatakan Timo tidak ada alasan untuk mundur.
Ia berharap Timo gentle mengungkapkan rasa sukanya terhadap Goria. Mendengar itu Timo tersenyum. Ren mengulurkan tangannya meminta Timo menyelesaikan perasaannya dengan Goria. Yang tak lama Goria datang dan melihat Epor babak belur. Spontan ia menghajar semua anggota Epor. Kevin, MJ, dan Timo ketakutan. Mereka menenangkan Goria bahwa permasalahan Epor sudah selesai. Ren nyeletuk yang belum selesai itu permasalahan Timo dengan Goria sendiri katanya. Ren membeberkan saat di mall tadi dengan lantangnya membela Timo, bahkan dengan bangganya sampai berteriak Timo itu pacarnya. Goria mengelak, ia beralasan salah bicara. Timo langsung mencecar dengan pertanyaan yang sama. Ia mempertanyakan kebenaran yang diceritakan Ren barusan, bahwa sekarang ia sudah diakui sebagai pacarnya Goria. Goria masih kekeh bahwa ia salah bicara. Ibu Rosalina atau ibunya Timo datang ke rumah Goria. Goria sudah tahu sifat ibunya Timo seperti apa, lantas menghadapinya dengan tenang. Itu dibuktikan saat ibunya Timo menghina keluarganya habis-habisan. Goria meminta ibu Rosalina untuk tidak usah basa-basi. Ibunya Timo mengeluarkan cek meminta Goria menyebutkan nominal uang agar meninggalkan putranya. Mendengar itu, ibunya Goria tidak terima. Ia menumpahkan kecap asin di baju nyonya Rosalina. Ia memperingatkan bahwa harga diri keluarganya tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia bangga dengan sikap anaknya barusan. Ibunya Timo mengancam bahwa apa yang keluarga Goria lakukan adalah sebuah kesalahan dan akan membuat mereka menyesalinya. Tak lama setelah kepergian Rosalina, keluarga besar Goria memberikan info yang cukup memprihatinkan bahwa perusahaan tempat ayahnya bekerja bangkrut dan sekarang ayahnya tidak punya penghasilan. Sejak saat itu Goria sibuk bekerja di banyak tempat sehingga ia tidak sempat bertemu dengan Timo. Timo sendiri setiap hari mencarinya, ke kelas, ke toko bunga tempat biasa Goria bekerja, dan hasilnya selama beberapa hari tersebut ia tidak pernah bertemu lagi dengan Goria. Yang akhirnya Timo mengutus Kevin di toko bunganya, yang kebetulan saat itu ada Kaning sendirian. Kevin bertanya tentang Goria yang selama beberapa hari itu menghilang. Diketahuilah bahwa Goria banyak menerima pekerjaan. Kaning juga menceritakan tentang bangkrutnya perusahaan tempat ayahnya bekerja, yang sekarang ayah dan ibu Goria memilih kembali ke desa dan berniat untuk berkebun di sana. Sedangkan Goria dan adiknya masih di kota lantaran masih punya pendidikan yang harus keduanya selesaikan. Kaning juga memberitahunya tentang ibunya Timo yang menawarkan sejumlah uang untuk meninggalkan Timo. Kevin langsung panik, ia meminta nama perusahaan tempat ayahnya Goria bekerja. Setelah mengetahui itu, ia menyelidikinya dan diketahuilah bahwa semua itu berkaitan dengan ibunya Timo. Timo berhadapan dengan ibunya sambil menenteng berkas bukti penarikan investor dan beberapa pesanan perusahaan yang menghilang di perusahaan tempat ayahnya Goria bekerja, sehingga membuat perusahaan tersebut bangkrut. Timo juga tidak terima dengan taktik ibunya yang menyulitkan keuangan keluarga Goria yang setelahnya menawarkan Goria uang. Timo tahu ibunya tak akan berbaik hati. Timo tegaskan akan membantu. Dengan apa katanya semua uang Timo pemberiannya. Ibunya mengingatkan bahwa Goria nantinya hanya akan menjadi beban Timo saja. Timo tidak peduli, ia akan melakukan segala cara demi membantu Goria. Hal yang dilakukan Timo setelah berkonfrontasi dengan ibunya, ia membeli rumah yang bertetanggaan dengan Goria. Di rumah tersebut Timo belajar menjadi cowok mandiri, nyuci sendiri, setrika sendiri, ya walaupun hasilnya sudah bisa ditebak. Ia juga belajar menjadi orang sederhana. Ketika menghidupkan TV harus ditonjok dulu baru bisa nyala, sambil makan mie bareng Epor di depannya. Menurutnya itu sebuah pengalaman yang sungguh menakjubkan. Ia juga belajar masak satu telur dadar yang membuat seluruh perabotan di rumah Goria kotor. Goria tidak marah ketika Timo kembali membebaninya dengan pekerjaan. Ia malah terlihat senang dengan perubahan Timo dari waktu ke waktu. Tiba saatnya Timo ulang tahun. Goria dikirimkan gaun mahal yang sangat cantik, tapi Goria kembalikan. Ia mengingat perkataan ibunya Timo kalau ia tidak akan pernah pantas dengan anaknya. Tapi setelah diceramahi Ren, akhirnya Goria berubah pikiran. Ia berdandan cantik dan memakai sepatu pemberian Mira. Goria sudah siap dengan konsekuensinya bila nanti ia dipermasalahkan oleh ibunya Timo. Dan benar saja setelah sampai di lokasi pesta, Goria sudah dihadang Rosalina. Ia mengatakan Goria tidak tahu malu dan hinaan-hinaan lainnya. Goria dengan tenang membalas setiap perkataan Rosalina sampai ibunya Timo tersebut kena mental. Keberanian Goria tersebut diapresiasi ketiga anggota Epor. Mereka bangga terhadap Goria, bahkan Kevin menyayangkan tidak merekam aksi Goria tersebut. Kevin sengaja membuat Goria jadi pusat perhatian dengan cara menggendongnya, sehingga membuat Timo yang tadinya sibuk sekarang menoleh. Yang tak lama dari itu, Rosalina naik panggung untuk memberikan sambutan kepada relasi-relasinya.
Dan yang membuat Timo dan Epor tak terkecuali Goria kaget adalah saat ibunya mengumumkan pertunangan Timo dan anak dari pemilik perusahaan tersebut yang bernama Lita. Timo langsung menghampiri ibunya, ia protes, tapi malah disergap oleh para pengawal. MJ yang melihat itu melemparkan kunci mobilnya meminta Timo kabur. Tapi konyolnya bisa-bisanya Timo salah membawa kabur perempuan, yang ia bawa malah Lita. MJ yang tadinya berusaha menolong Timo kabur malah malu, sedangkan Ren dan Goria kebingungan. Ren kembali melihat Goria tampak sedih yang meyakinkannya supaya Goria tidak menyerah memperjuangkan perasaannya. Tapi faktanya setelah Goria mengenal lebih dekat tentang Lita, ternyata Lita seorang sosok gadis polos yang sangat baik. Bukan hanya baik sifatnya yang kekanak-kanakan pun mirip dengan Time. Sampai suatu waktu Goria melihat sebuah berita yang mungkin tidak ada. Bahkan Goria tidak mengerti apa yang mereka bahas. Tapi satu yang jelas tertulis di judul berita tersebut bahwa orang terkaya di Thailand meninggal dunia. Goria dan Kaning kembali bekerja di toko bunga. Tak lama Kevin datang, ia memesan banyak bunga duka cita untuk toko besar yang katanya terkaya tersebut. Yang akhirnya Kaning dan Goria menjadi pelayan di acara pemakaman, dan Goria tampak takjub melihat kemewahan di acara pemakaman tersebut. Yang tak lama, Kevin menghampiri keduanya lagi. Kevin meminta Goria untuk memperhatikan setiap orang yang datang. Ia menjanjikan Goria bakal melihat pemandangan yang cukup berbeda. Dan benar saja, semua yang datang para pengusaha termasuk keluarga Epor. Tak terkecuali Time dan Lita beserta keluarga besarnya yang menjadi pusat perhatian. Goria melihat semua orang kaya satu negara berkumpul di sana, dan yang membuat Goria tidak mengerti, mereka saling mengenal dan tampak akrab. Sampai akhirnya pernyataan itu terjawab dari Lita yang sekarang menjadi temannya. Menurutnya orang kaya perlu yang namanya koneksi relasi. Tak mengherankan jika orang kaya yang 1% itu saling mengenal. Setelah mengetahui seluk-beluk orang konglomerat di Thailand, Goria dikagetkan dengan pengakuan Lita yang kayaknya sudah mulai punya rasa terhadap Time. Lita melihat seorang Time sebagai sosok yang baik. Perlu diketahui bahwa Lita tidak tahu kalau orang yang dicintai tunangannya saat ini adalah Goria. Pernah suatu waktu Lita mempertanyakan hubungan Goria dan Time dan keduanya mengaku berteman. Jadi tidak salah bukan bila Lita sekarang terus maju pantang mundur. Sampai suatu ketika Goria mempunyai teman cowok baru yang bernama Talai. Keduanya makan bareng di sebuah tempat lesehan di depan toko mewah yang produknya serba mahal. Goria merasa aneh dengan orang kaya yang rela ngantri untuk barang yang sangat mahal. Talai melarang Goria untuk memahami orang kaya yang katanya percuma. Lantaran sebesar apapun memahami mereka, mereka tidak akan pernah mencoba memahami balik. Dari pembicaraan ini, mata dan pikiran Goria terbuka betapa berbedanya antara ia dan Time. Sampai akhirnya Goria pulang disambut oleh Time dan adiknya yang saat itu sedang menunggunya untuk makan bersama. Goria sudah bulat ingin mengakhiri hubungannya yang tanpa status ini dengan Time. Goria meminta Time untuk belajar mencintai Lita. Goria juga meyakinkan bahwa Time dan Lita serasi. Terlebih lagi Lita di mata Goria perempuan periang dan baik. Time tidak terima, ia marah lantaran memutuskan hubungan yang tanpa status ini dengan sepihak. Ia menceritakan bagaimana ia harus kucing-kucingan dengan ibunya yang melarang berhubungan dengan Goria. Ia meminta Goria menunggu sedikit lagi saja. Goria sadar menunggu waktu yang dijanjikan Time datang sama dengan menunggu waktu yang tidak berujung. Yang akhirnya dengan mantap Goria meminta Time untuk tidak lagi menemuinya. Time masih tidak terima sampai akhirnya pengawal ibunya datang menyeret Time pulang. Disitulah Time tahu bahwa sebelumnya Goria menghubungi ibunya untuk menjemputnya, dan itu membuat Time kecewa.